sosialisasi ya. Iya, Pak. Kedengeran suara saya ya? Dengar, Pak, Kecil dengar, Pak. apa besar? Jelas, Pak, jelas, jelas. Sudah. Ya, ya, siap. Ya. Kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi pendataan tahun 2001. Kemungkinan kan ini kan sekarang sudah menginjak ke semester 2 ya. Ini kita mungkin perlu melihat progresnya sudah sampai mana, dan juga terkait dengan penunjukan atau pengusulan SK pendataan tahun 2001. Ini untuk cross check aja, untuk Kaltara sudah masuk semua ya, Mas Fajar ya, atau Mas Damar. Untuk pengisian form itu, From kerangka sampel itu, pengisian Pak. form, Kerangka sampling, Pak, ya maksudnya, Pak, ya? form kerangka survei juga untuk form username juga sudah Oh, dapat sudah. semua ya. Sudah semua, Pak. Pertama terkait username semua sudah dapat. Sudah Oke, dapat. terus kemudian untuk yang kerangka surveinya sudah. Jadi gini, Pak, saya ingin sedikit memberikan gambaran. Untuk username itu alhamdulillah kita termasuk yang awal-awal memberikan. Ya, namun di tengah jalan ternyata ada informasi terbaru bahwasanya penyuluh perikanan bantu juga tidak diperbolehkan. Karena kan dia ngambil data nggak bisa jadi validator, sehingga kita ada perubahan nama. Nah, sekarang ini ada 3 kabupaten yang prosesnya melakukan perubahan validator, Pak. Nah, tapi semua sebelumnya sudah dapat username-nya. Itu artinya per kabupaten dan kota itu sudah ada username-nya, tinggal mengupload datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kerangka sampling, kita kan ada 5 nih, Pak, 5 kabupaten kota. Yang sudah upload itu 4, Pak. Tuh, yang satu belum. Nah, satu ini sudah saya surati dan sudah kita komunikasi terus. Insya Allah bulan-bulan depan Juli insya Allah bisa kita selesai. Pak. Siap. Nanti kita itu kalau ada yang bisa masuk. Silakan Pak Anang. Iya. Terima kasih Mas Damar informasinya. Ya. Kemudian ini yang terkait dengan berarti sudah melakukan ini ya entry data ya yang dari kabupaten itu ya. Nah, itu gimana kira-kira teman-teman? Pengisian itu sudah melakukan entry data. Yang kemarin itu sudah melakukan belum gitu Masnya? Entry datanya. Sepertinya belum ya. Ya Mas, ya Pak Wira gimana Pak? Kalau di kabupaten kota Belum mulai ya. Mungkin belum. yang sudah ini silakan Bapak. Mungkin kendalanya di mana gitu. Pak Hendra bisa menimpali Pak Hendra juga atau teman-teman dari kabupaten lain, Mbak Dwi. Ya, silakan teman-teman. Kendalanya di mana atau pengambilan sampelnya agak susah. Sebenarnya kemarin gitu kita membuat kerangka survei, kerangka survei ya. Itu sebenarnya sebagai acuan Bapak Ibu untuk sampel di lapangan. Apa saya tampilkan dulu ya, Mas? Saya izin ya. Boleh Pak, Bisa boleh nggak Pak. nge-share Mas? Bisa Mas Pak, bisa Pak. Damar, Bisa, ada bisa. ini ya. Ya. Bisa, Pak. Ya, ini saya buat yang contoh ini ya Kaltara ya kemarin ya. Siapa? Sudah. Pak Hendra bisa nyambung Pak Hendra sama Bu Dwi. Gimana Pak Anang? Maaf. Masih belum bisa share saya ya. Oh, share ya, bentar. Harusnya masih belum. Di sini sih saya sudah ini Pak ngasih peraturan settingan bisa share Pak. Di sana belum bisa ya? Gimana? Belum. Bentar Pak, saya coba bantuan teman saya. Mas Ajis, gimana kabar Mas Ajis? Mas Fajar? Mas Fajar.
Alhamdulillah baik, Pak. Bapak Oh bagaimana iya, kabarnya, Pak? multiple. Oh, oke, sip. Mantap, Jar. Sudah, Pak? Alhamdulillah baik juga. Monggo, Pak, dijawab, Pak. Maaf. Ya, siap, siap. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, Pak ya? Ya, Pak. Nah, ini kan udah ada 4. Ini udah masuk semua ini. Nah, ini ada seperti ini contohnya Kalimantan Utara ya, Tanah Tidung ya. Berarti kan sudah punya kerangka survei. Ya ini kan kemarin kalau nggak salah ini kan ngambilnya dari Kusuka kan, kalau nggak salah ya. Kemarin kan kita kirimin kartu Kusuka, kita kembalikan Pak, ke kabupaten kota. Ya. Ya, Nah benar, ini Pak, untuk benar. memasukkan ke sini kartu Kusuka itu. Kemudian ada penambahan atau pengurangan atau mungkin misalnya ada yang belum masuk nih, silakan tambah di sini, silakan ditambah di datanya, Survei, oke. diperbaiki datanya di sini. Ya. Nah, kalau kan nanti kan, ini kan sudah ketahuan jenis apinya, ukuran perahu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagai acuan dalam pengambilan sampelnya. Ini. Nanti ini diambil pakai Slovin itu 30%, Bapak Ibu. Misalnya gini. Sebentar ya, saya ini ambil rumusnya dulu. Sebentar saya carikan dulu contohnya. Ada ya. Iya. Udah deh. Belum. Sebentar salah. Enggak. Salah. Sebentar Mas ya. Tak carikan ininya contohnya dulu. Apa yang kebuka ya. Mana kok nggak bisa masuk nih? Stop dulu. Ntar dulu, Mas. Tak ambilkan ini dulu. Kaltara ya. Jateng.
Ya. Kita unduh satu dulu. Panang. Saya mau tanya Pak. Ya. Untuk pendataan tahun 2021 ini masih memerlukan update atau fokusnya ke satu data aja Pak? Sebenarnya tetap ke aplikasi satu data ya. Itu melakukan mungkin ke ini desktop ya. Iya, desktop. Kalau mungkin Pak, kalau yang satu data mungkin kelamaan ya ke desktop ya. Cuman untuk ya ini bicarakan ya ini yang menuju ke desktopnya ini teman-teman bagaimana ya caranya? Saya berpikirnya sebelum desktop itu kan sebenarnya ada proses ya. Terus selama ini bagaimana teman-teman itu menuju ke desktop ini mengisinya bagaimana? Kan brand kan kalaupun cacat lengkap itu bisa cacat lengkap ya. Cuman yang desa sampel ini kan harus ada proses ini. Sebenarnya. Nah, ini yang saya mau jelaskan di sini nih. Siapa? Kalau ini kelihatan ya saya ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ini yang dari Bulungan ya barusan. Ini kelihatan udah dikerjakan nih. Baru saya download nih. Sudah nah, Pak. ini Bulungan sudah ya. Sudah semua. Ya seperti ini. Nah ini udah benar ini, udah benar. Cuman untuk ukuran perahu dan kapal ini disesuaikan nanti. Ini nanti berarti kurang dari 5 JT. Jadi nanti disesuaikan ya. Yang ini nanti kalau yang ini kurang dari terus. Nah ini. Jadi misalnya bubu ini ya, bubu ada ukuran motor tempel dan kapal motor. Oh ini kalau ini berarti sudah harus diambil ya. Ya. Maaf, kelihatan nggak ya anunya, share saya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya? Iya Pak. Nah ini pancing ulur. Ini karena ini ukurannya beda, berarti harus diambil. Akan saya cek lagi. Kalau yang ukurannya sama, KM, MT udah, berarti sudah ini. Sudah Pak. Kemarin sudah saya semua, cek juga, ya. Gitu. Udah beda semua. Memang ada satu alat tangkap. Oh ya, ini udah benar berarti. Beda kapalnya maksudnya. Jenis kapalnya beda. Kayak gitu ukurannya. Ya benar. Ini udah benar ini. Ya kayak seperti ini Bapak Ibu ya. Ini Bulungan ini bagus ini ya berarti. Bulungan ini sudah sesuai, nanti Bapak Ibu tinggal yang belum kabupaten aja ini. Ini jumlah sampelnya
5% ya. Nah, ini nanti yang diambil ya ini. Nah, yang ini. Dari sekian ini. Cuman Bapak Ibu kalau sudah dari sini kan untuk mengisi ke Dextan perlu ini ya. Gimana cara mengolahnya kan? Iya, Pak. Ada kesulitan nggak? Atau untuk menyambungkan itu bagaimana ya Bapak Ibu? Ada kabupaten kota yang bisa menjelaskan dari sini? Kalau ini sudah benar ya, ini Kak saya lihat nih sudah benar. Mungkin Bapak Ibu yang dari kabupaten ada yang bisa menjelaskan untuk mengisi desktop itu bagaimana? Atau kendalanya di mana? Atau langsung aja? Karena yang desktop itu kalau nggak salah itu udah laporan tahunan ya, laporan bulanan ya, tiap bulan ya, udah rekapan dalam bentuk udah laporan. Bisa dibantu Pak Wira dari Nunukan. Biasanya gimana Pak Bapak sebelumnya gitu? Iya, untuk mengisi desktop itu bagaimana? Kalau nggak gitu mungkin Bapak bingung ya caranya gimana. Kan ada proses sampel, kan kemudian masuk ke estimasi, dikalikan dengan angka koreksi menjadi laporan kan. Sebenarnya kemarin tuh juga banyak sekali laporan atau teman-teman dari provinsi lain meminta untuk bagaimana sih caranya supaya kita langsung masuk pengisian desktop, tapi harus ke belakangnya. Nah ini mungkin yang dulu mungkin sudah pernah tahu cara pengisian pakai Excel terformat. Ini Mas Fajar, saya yang baru mungkin belum tahu ya. Jadi kita menggunakan Excel terformat itu untuk mendapatkan laporan LL-nya. Jadi nanti sebelum masuk desktop, Bapak Ibu harus membuat laporannya dari data sampel itu, dari kerangka survei, kemudian kita sampel, dari sampel itu kita olah menjadi laporan LL-nya yang nantinya akan kita masukkan ke aplikasi desktop. Ini saya tunjukkan ya, Mas Fajar, Pak Wira ya. Siapa lagi nih dari Budwi? Ada? Ada semua ya? Dari kabupaten udah lengkap ya, Mas Damar ya? Sebenarnya ada 2 Pak. Saya boleh share? Yang 2 ini belum datang Pak. Pertama dari Tanah Tidung sama Linau. Gitu. Jadi monggo aja Pak, nanti saya sampaikan lagi aja ke mereka seperti itu. Oke. Ini saya ada proses nih untuk mendapatkan angka desktop itu dari mana. Saya ada aplikasi Excel terformat. Ini saya share lagi ya. Siapa? Ini Bapak Ibu ya, untuk menghitung data-data yang sebelum kita masukkan ke desktop. Ini ada file, nah ini seperti ini. Nanti saya kasihkan untuk ini ke teman-teman. Pertama kita untuk mengolah perairan laut dulu ya. Nah ini perairan laut. Nanti laporannya kan bulanan, ada Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Kalau nggak salah kan ini. Nah, dari bulan Januari, ini kita punya banyak form ini yang kita isikan tadi. Tadi kita punya kerangka survei ya. Yang dari Bulungan tadi kan. Ya, yang Pak. Mau kita ambil apa ini? Misalnya, yang mau sampelnya, yang mau kita ambil bubu. Misalnya kita ambil bubu. Jadi ini ada namanya form SL6A itu untuk mengambil sel bubu. Ini sini nanti saya kasihkan ke Mas Damar. Apa? Ini kan kerangka survei Bulungan. Nah ini bubu nih. Seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Belum Pak. Nah, Kayaknya ini. Bapak harus ini saya share harus, ya? Share lagi Pak, tapi pilih yang Excel Pak. Ini.
Sebentar, belum kelihatan. Ini, udah. Nah, udah Pak. Nah ini. Coba saya ini dari awal ya. Kayak saya tutup ini nggak kelihatan ya? Nah, enggak Pak, keluar lagi. Oh iya. Oh iya nggak kelihatan ya. Oke. Berarti langsung masuk ke. Kali ini kelihatan ya? Siapa kelihatan Pak? Nah ini nanti formnya akan saya kasihkan ke Mas Dama teman-teman. Jadi untuk mempermudah pembuatan laporan di tingkat kabupaten kota. Ini misalnya ini kita pilih provinsinya. Nanti ini bisa dirubah nih Kaltara. Kita ambil aja Kaltara. Kita cari Kaltara, mana Kaltara? Kita ambil Kalimantan. Terus kabupatennya mana? Bulungan. Kaltara. Bulungan. Nah, bulannya apa? Mei ya. Misalnya Mei ya. Ini seperti Mei. Tahun 2001. Alat tangkapnya misal bubu. Motor tempel kurang dari 5 CT. BPP-nya berapa di sana? 716 Pak. 713. 71 16. 716. Iya. 716. Nah, kemudian yang ini adalah jumlah unit yang aktif pada bulan itu, pada bulan Mei. Jumlahnya berapa? Tadi kan ada di kerangka survei itu kan ada ya? Di kerangka survei. Ada Pak. Itu kan ada populasi, jumlah populasi. Nah, itu kita isikan yang aktif pada bulan Mei ada berapa? Misalnya ada sekitar 24 yang sampel kita berapa? 5%. 4 dari 5% berapa ya? 5% dari 24 sekitar 24. 5 ya. Ini berapa? 5% dari 24 berapa? Iya Pak, 3-an Pak, 3. 3, oke. 3. Kasih 3. Oke. Nah ini kita isikan ini. Kalau sudah, kemudian masuk ke tempat sampelnya. Di mana itu? Sampelnya di mana? Desa mana? Nah ini. Kemudian kita isikan di sini ada motor tempel, kita cek BPP-nya sama kan? Itu 16. Kemudian daerah yang dari itu, dari daerah sendiri, ada nggak dari daerah lain sampelnya itu? Kalau semuanya dari daerah sendiri, berarti 3-3-nya itu dari daerah sendiri sampelnya. Nah, ini. Kemudian kita tanyakan, rata-rata trip pada bulan Mei itu berapa? Untuk bubu pada bulan Mei misalnya 15 kali. Kita cek ini. Kita lanjutkan ke, tadi 3 orang ya? Iya Pak. 1, 2, 3. Kita ambil aja 3 orang. Misalnya 3 orang. Yang lainnya kita del ya. Kita del. Kita tinggal ngisikan aja. Misalnya nama RTP tersebut namanya Matal gitu ya. Ini yang saya contohkan ini Matal. Kemudian ternyata nelayan penuh sama 1 sambil utama kita isikan. Nelayan penuh 1, sambilan utama 1. Kemudian awan penuh 1, sambilan utama 1. Kemudian anang penuh 1, mungkin ini ada sambilan tambahan 1 ini. Dari 3 sampel itu kita setiap bulan untuk menangkap bubu itu berapa kali dia menangkap, berapa tripnya. Kita isikan 16 misalnya. Ini misalnya ya. Ini karena ada isinya saya tinggal ini aja. Rata-rata berarti 15 ya. Sama kayak yang di atas ini. Kemudian produksinya. Produksinya rata-rata dapat berapa kilo? Kali
menangkap. Sekali menangkap memakai bubu dapat berapa kilo, Bu? Jadi dapat berapa ya untuk ukuran motor tempel? Pak siapa nih yang dari kabupaten biasanya berapa ya Pak ya? Pak Wira bisa dibuka ininya, mute-nya? Mas Damar, Pak Wira Iya, bisa dibuka mute-nya? Misalnya respondennya Pak Wira ya, saya tanya. Bisa Pak dibuka Wira mute-nya biar ya. saya Pak Biar Wira bisa ngomong menjawab. Pak Wira. Sudah saya klik unmute. Ya. Nah, ya Pak Wira ini, misalnya ini. Ya. Untuk alat tangkap bubu Pak, mau nanya ini saya, misalnya saya sebagai petugas nih Pak. Ya. Bubu itu biasanya hasil tangkapannya sekali menangkap dapat berapa kilo Pak? Satu alat tangkap kalau satu bisa 5-10 kilo. Untuk alat tangkap motor tempel ya Pak, dengan alat tangkap bubu sehari dapat berapa kilo? Satu kali trip? 5 kilo? 5-10 dapat kilo. berapa? 5-10 kilo Pak rata-rata hasil tangkapannya. Untuk Bapak aja mungkin untuk 5 ya? Ya. 5, oke. Sekarang boleh tanya Mbak Indah. Mbak Indah ini dari mana? Bisa tanya? Rata-ratanya nanti ditulis di sini. Misalnya ini 8 kilo. Tinggal tulis di sini. Otomatis. Nah ini kemudian 4 kilo. Nah ini. Kemudian harga rata-ratanya Pak Wira. Ikan itu kalau kita jual itu rata-rata harganya berapa per kilonya? 40-an Pak, 40.000. Halo Pak Wira. 40.000. 40.000. Ya. Oke, kita tulis 40.000. Ada yang 38.000? Ya, sudah kita 38.000. Kita tinggal pilihkan aja. Nanti sesuai nama responden ya. Nanti 43.000. Nah ini otomatis akan menghitung. Berarti rata-rata mereka sebulan 80 kilo, 112 kilo, 64 kilo. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan untuk untuk tangkapannya apa Pak? Kalau bubu Pak, hasil tangkapannya apa Pak? Pak Wira. Ikannya apa aja hasil tangkapannya Pak? Iya. Bubu. Halo Pak Wira. Bubu itu nangkap apa aja? Yang tertangkap ikan apa aja? Udang galah Pak. Oke, kita cari udang galah. Tinggal kita ini klik aja. Cari udang galah. Udang apa ya? Udang galah itu. Gede ya udangnya ya? Iya Pak. Dokol ya? Dokol gede ya? Udang galah. Bubu dapat udang. Misalnya udang kemudian dapat ikannya apa Pak? Yang lainnya? Sama cendro ya. Nah, ini harus kita isikan persentasenya ada berapa udang galahnya? Bubu. Harus 100%. Ya. Laut. Kita isikan Pak. Ya. Kemudian kurisi dapatnya sekitar 10%. 15. Berarti sisanya 5 ya? 5 Iya, Pak. Nah, oke.
Kemudian untuk udang galah itu harganya berapa Pak Wira? Udang galah harganya berapa per kilonya? Iya. Mohon maaf Pak untuk buku tadi. Ada kesalahan Pak. Kenapa? Kalau Gimana buku tadi, gimana? buku itu hasilnya ikan Pak sebetulnya. Oke oke. Ikan Apa? ya. Ikan apa? Ikan kan ikan kakap biasanya ada juga. Benar. Kakap. Kakap Ya. ini kenapa anjing Pak? Merah. Apa kah? Kerapu. Bubu. Kerapu. Kerapu. Ya. Kan kerapu kita carikan sini kerapu. Kerapu. Kerapu apa? Kerapu lumpur. Lumpur ya. Oke. Ini ya ini. Dapat ikan kerapu, ikan kurusi, cendro ya misalnya Pak. Harganya berapa ikan kerapu Pak per kilo? Kerapu rata-rata 40-an lah Pak. 40.000. Murah ya. 40.000. Ya. Kemudian kurisi Pak harganya berapa? Kurisi Pak harganya? 30-an. 30. 30-an ya. Kemudian cendro. Cendro ada berapa? 18. Ya, sekitar 18 Pak. 18.000. Ya. Oke. Pusing nggak pusing? Kemudian volumenya mati seharusnya. Volume nilai 80 sudah Ya, ya. 80. Berarti kalau volume harusnya sudah ada total hasil tangkapannya Pak Iya, ya? iya. Iya, harusnya ada ini. Ada yang error nih. Apa karena kecil? Tiga. Enggak sampai 1 ton ya, enggak sampai ini ya, kecil ya. Kecil Pak emang Pak di sini Pak. Nggak sampai segitu. Oke. Jadi dapat segini ya. Setiap nih. Enggak sampai 1 ton ya? Enggak Pak, enggak sampai. 170 kilo. Oh, kecil banget ya, enggak kelihatan ya. Harusnya kelihatan nih. Di sini ada nih. Jadi enggak apa-apa, ini sebenarnya udah ada isinya ini. Banget enggak apa-apa. Nanti akan kita lihat di sini EL3-nya. Nah, EL3-nya ada. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu kalau udah ngisi di sini, ini karena sebenarnya udah ada isinya, karena nggak kelihatan nih. Yang penting kita ngisi persentase sama harga, ini otomatis akan muncul di sini. Nah, ini kalau kita lihat EL-nya, EL3-nya akan ada isinya ini. Nah, ini. Nah, ini udah ada. Nih. Ini untuk bubu. Untuk bubu ya. Sekarang kita isi oke, yang ini sudah. Kita ngisi lagi Pak ke alat tangkap yang lainnya. Misalnya jaring sanganyut. Jaring sanganyut ya. Ini udah ada isinya juga sih.
Sebelah Pak. Di lantai 3. Enggak tahu saya, Pak. Sini perikanan, Pak. Jadi kita isikan Perikanan. Kaltara, Kalimantan Betul, bidang Utara, tanah kan? kemudian Sebelah. Bulungan. Nah, Bulannya tadi bulan Mei ya. Bulan Mei. Pak, maaf Pak. Tahunnya jaring saya Maaf Pak sama. Anang. Kayaknya Iya. nggak kelihatan Pak bagian Ya. atasnya Pak. Oh, oke. Ini oke. Saya ini lagi ya. Ini kelihatan lagi, Mas. Bentar, masih loading. Kelihatan Pak. Nah, ini. Tadi kan bubu sudah. Sekarang kita untuk mengisi jaring insang hanyut. Nah, ini. Kita isikan provinsinya kita pilih, kemudian kabupatennya juga, bulannya juga kita pilih, apinya juga, kemudian perahunya juga, kemudian WPP-nya 716 ya. Ya Pak. 716. Kemudian jumlah unitnya berapa? Misalnya pada bulan Mei itu jumlah populasinya ada 60, kemudian jumlah sampelnya ada 12 misalnya. Ini udah jadi. Jadi tinggal kita isikan di sini, Bapak Ibu. Otomatis akan mengisi ini, kita isikan 12 tadi. Kemudian rata-rata tripnya berapa? Nah ini 18. Kemudian kita isikan nama RTP-nya siapa? Kita masukkan seperti saya tadi, ya. Prosesnya sama sih. Setiap masing-masing alat tangkap sama. Kita isikan tripnya, kemudian nilainya, kemudian harga rata-ratanya akan menghitung sendiri. Kemudian kita pilih angka koreksinya. Kalau dijual semua, berarti angka koreksinya 1. Tapi kalau ada yang dibawa pulang, ada yang dibawa makan, itu bisa 0,9 atau 0,8. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, Mas Damar, Pak Wira, dalam pengisiannya ini. Kita pilih jenis ikannya apa saja. Nah, kita isikan persentase apa, misalnya ya kita isikan sesuai kondisi. Nanti waktu kita survei. Ini 25. Jadi harus 100% jadi nanti. Pak. Kurang 10 berarti Berarti Pak izin bertanya. Ya, silakan Mas. Jadi dari sini kan berarti validator kabupaten kota sekarang tidak hanya menerima data dari penyuluh, namun langsung turun ke lapang ya Pak ya? Iya, jadi petugas kabupaten kota itu harus langsung turun ke lapangan. Enggak memakai penyuluh lagi, Mas. Tapi data dari penyuluh itu nanti kan di satu data kan ada nih Pak, ada validasi itu Pak, validasi satu data untuk penyuluh itu Pak. Itu nanti yang kabupaten kota tetap memvalidasi atau enggak usah Pak, atau fokusnya ke sini saja? Jadi gini, Mas, ini saya ulang lagi ya. Jadi waktu pertemuan sosialisasi kemarin itu untuk lengkap itu kan anggarannya sudah didekonkan kan ya. Ya. Satu kabupaten 2 orang. Enumerator dan validator. Jadi sebenarnya sudah tidak memakai penyuluh lagi. Jadi kabupaten kota itulah yang nantinya yang tugas mencari data di lapangan dan mengentrinya. Jadi petugas kabupaten kota itulah yang nanti yang mengentri dan mengolah datanya. Oke Pak, itu. Baik Pak. Karena sudah didekonkan. Oke. Dan nggak bisa lagi kita ini penyuluh, nggak bisa lagi karena penyuluh sudah sudah dikeluarkan kecuali untuk budidaya ya. Beda lagi budidaya. Kalau budidaya masih menggunakan penyuluh kalau nggak salah dan juga petugas kabupaten kota. Karena untuk menghitung honornya kan
dihitung dari jumlah sampel yang diambil di lapangan ya kalau nggak salah. Pembayaran honornya. Ini. Cuman kalau perikanan tangkap beda, jadi didekonkan perikanan tangkap. Didekonkan itu kalau nggak salah sekitar 200.000 per bulannya. Untuk tahun 2001 ini 10 bulan, baru 10 bulan. Nanti nggak tahu untuk tahun selanjutnya, semoga aja bisa full 12 bulan penuh. Oke Pak, siap. Jadi mungkin kewajiban Bapak Ibu nanti memang beda ini sekarang kan karena dialihkan ke eselon 1 untuk pendataannya, makanya kemarin saya tanya ada penyuluh nggak ini yang ikut, saya nggak enak juga. Ternyata ini petugas kabupaten kota semua ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti memang petugas kabupaten kota yang mengambil datanya di lapangan dan mengentry datanya. Ini. Oke, kita lanjut ke materi Mas Damar ya. Iya. Oke. Bentar Pak, mungkin caranya ada, sama kayak dari sini ada pertanyaan. Ya, ada tanggapan dari teman-teman kabupaten kota. Nanti kalau sini udah kita entry ya. Pak Indra gimana Pak Indra? Monggo. Nah ini. Ya, mau tanya Pak. Ya silakan. Terkait yang Mas Ya, Damar silakan. tadi tanyakan, terkait dengan Mas Damar tanyakan tadi masalah validator enumerator kabupaten kota. Kami kan dari Tarakan nih Pak. Sementara kerangka sampling kami itu ada 300 lebih Pak. Dan tenaga kami cuma 2 orang nih Pak, di mana kami mengambil sampling per bulan, terus kapan kami menginput. Kan agak ribet tuh Pak. Sementara di teman-teman di budidaya itu, mereka sampelnya malah cuma berapa aja, tapi banyak pasukannya Pak. Nah, itu kendala kami satu Pak. Yang kedua, yang Bapak kasihkan tadi yang Excel tadi sama yang OneData itu kan kurang lebih tuh Pak. Apakah kami menginput ke OneData, menginput ke sini juga? Kalau kami menginput ke Excel juga kan otomatis 2 kali kerja kami nih Pak. Sudah kami nginput di OneData, terus nanti nginput lagi di sini. Apakah nanti bisa dikonekkan ke update-nya? Yang tadi Bapak bilang tadi belum tahu kita prosesnya bagaimana dari OneData ke update-nya. Ya kan Pak? Nah, terus biasanya kami ngisi update. Biasanya kan kalau yang tahun-tahun kemarin saya juga baru nih Pak, cuma kemarin sempat menangani yang 2020 terkait ini. Kemarin itu kita ngitung dulu secara manual, dulu dari sampel yang ada, baru kita nginput ke update. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Jadi nginput ke update itu setelah ada data yang kita buat secara manual. Tapi sebenarnya kalau dengan adanya kerangka sampling, dengan adanya sampling yang kita ambil dan kita input ke OneData, seharusnya kan kita 1 kali kerja aja nih Pak. Jadi 1 kali kerja aja, nggak perlu lagi kami menginput ke update-nya. Nah, kendalanya satu adalah pada saat penginputan data di OneData, itu kan 3 bulan aja, 2 bulan ke belakang nggak boleh menginput lagi. Jadi Januari, Februari kita nggak bisa nginput nih Pak di bulan ini. Jadi data yang di Januari, Februari nggak bisa kita nginput di dalam OneData. Sementara itu dulu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini. Pak Hendra, tadi kan Pak Hendra sudah membicarakan sebelum yang dulu pernah melakukan pengolahan data sendiri ya, Nggih, Pak. Bapak ya, mengambil data kemudian mengolah data pakai Excel gitu kan? Nggih Pak. Iya. Untuk mengolah data Excel itu caranya bagaimana Pak? Kita ngambil sampling metodologinya rata-rata apakah per alat tangkap itu ngambil samplingnya per 10 orang itu Pak, per alat tangkap per unit kapalnya diambil terus dirata-ratakan dan itulah menjadi samplingnya nanti masuk ke update-nya per bulan. Itu nggak dikalikan angka koreksi lagi Pak? Kan baru sampel Pak. Angka koreksinya nggak ada kita. Kita nggak ada pakai angka koreksi yang kemarin itu. Ya, makanya ini kan untuk memperbaiki metodologi. Sebenarnya kan sebelum masuk desktop itu kan ada proses nih, kayak Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya yang benar seperti ini, dari sampel, kan sampel kan? Dari sampel itu nanti kita kalikan dengan angka koreksi menjadi angka finalnya yang mau kita masukkan ke desktop itu Pak. Ada prosesnya itu. Jadi
Jadi Bapak tadi benar, cuman kurang tepat karena belum dikarikan dengan angka koreksi. Angka koreksinya. Baru itu sampelnya aja, Pak. Sampelnya aja. Iya, Pak. Karena sampelnya kan harus dikarikan dengan Berarti angka koreksi untuk mendapatkan angka kabupaten itu. Ya, gimana Pak? Iya, Pak. Berarti kita nggak perlu nginput di OneData, Pak ya? Pakai yang desktop, Pak. Di OneDatanya. Iya, desktop, Pak. Yang desktop aja berarti ya? Iya. Berarti berarti sementara ini yang iya, Pak. Gimana? Jadi nanti Bapak menggunakan Excel ini untuk membantu Bapak untuk memasukkan datanya ke desktop itu. Di update-nya berarti Bapak apa ya? untuk memasukkan datanya ke desktopnya itu. Dia. Jadi Bapak sebenarnya udah berarti kita nggak perlu penting, nginput. Iya, Pak. Bapak mengisi desktopnya aja, Pak. Desktopnya aja. Berarti yang di nggak perlu diisi ya, Pak? Yang OneData-nya ya, Pak? Tempelnya. Enggak perlu. Untuk sementara karena waktu ya. Sebenarnya kalau waktunya cukup sih harus diisi. Cuman karena waktunya sekarang udah masuk ke semester 2 ya. Dan itu harus diisikan. Makanya itu kita harus ke desktopnya aja untuk mempersingkat itu. Cuman prosesnya itu harus benar. Jadi yang pengambilan sampel dari lapangan itu kemudian kita kalikan angka koreksi. Angka koreksinya apa? Jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Nanti jadi angka koreksi. Yaitulah nanti yang akan kita masukkan ke desktopnya. Di sini nyambung, Pak? Nyambung, Pak, nyambung. Ya. Maksudnya saya pengen menyambungkan ada kerangka survei, ada aplikasi Excel, dan ada desktop, ya kan? Kalau Bapak langsung desktop, aplikasi desktop, ya kan? Ada, Pak, ya? Itu kan, iya, Pak. Kita kan memasukkan datanya dari mana angka-angka itu. Nah, itu untuk mendapatkan itu maka ada caranya, yaitu pakai Excel tadi. Tabelnya dulu, per alat tangkap kita masukkan. Nanti ini mau saya sampaikan cara ngolahnya ya. Tadi kan baru ya Pak Endra ya. Iya, Pak. Ini saya tambah lagi ya. Tadi kan 2 alat tangkap ya. Ini mau saya tampil. Oke, terima kasih pertanyaan. Iya. Ini yang jaring insang hanyut. Mau ditambah misalnya. Mau kita tambah pancing ulur ya. Coba tambah pancing ulur lagi. Kita isikan pancing ulur. Nah, ini. Kita isikan pancing ulur, kita Provinsi Le. Ini udah ada isinya ya, karena waktunya juga sangat cepat ya. Sebenarnya kita santai aja nih. Kaltara. Kalimantan Utara. Tarakan, Pak, Tarakan. Tadi ya. Oh, Bulungan. Persamain ya. Bulungan ya. Bulannya bulan Mei ya. Iya, Mei. Bulan Mei. Kita selesaikan per bulannya dulu. Per bulan ini. Pancing ulur ini kemudiannya 716. Ini udah jadi ya. Kemudian desanya kita masukkan. Ini kita anggap Bapak Ibu sudah bisa ya. Memasukkan datanya sudah bisa. Nah, ini. Jadi terus kemudian EL-nya sudah jadi di sini, EL-nya. Sudah jadi. Berarti kita punya sampelnya 3 alat tangkap ya, Bapak Ibu ya. Ini 3 alat tangkap ini masih kebuka semua tadi di tempat saya. Nanti mau kita gabungkan dari ketiga-tiganya ini. Kita buka produksi laut ini. Nama filenya itu produksi laut ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya del dulu, ini untuk yang lama ini.
Ini kelihatan ya punya saya, Pak? Mas Damar, kelihatan ya? Ini kelihatannya tadi, Pak, yang apa SL6A pancing ulur, Pak. Masih yang sama, belum nanti Bapak sampaikan. Oh, ini enggak bisa langsung ya? Iya, bisa langsung, Pak. Ini. Jadi kita punya data untuk mengolah 3 alat tangkap tadi, kita perlu file lagi namanya produksi laut nih. Oh, oke. Produksi laut. Namanya produksi laut. Ya, mau kita masukkan nih dari datanya tadi. Oke, kita buka yang bubunya. Ini kelihatan bubu? Nggak kelihatan, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak kelihatan? Pak. Iya, ini masih produksi laut. Harus. Nah, ini misalnya. Harus bolak-balik gitu, Pak. Ini yang bubu lagi. Oke, bolak-balik ya. Iya. Ini bubu. Yang bubu tadi ya. Bubu tadi kita ambil, klik sini, kita ambil nih. Kita klik sini sama sini. Kita kopikan. Kita masuk lagi ke sini, isikan ke Data. Ke produksi tadi. Produksi. Kita iya. Kita masukkan ke sini, Pak. Sini. Paste value, Pak. Nah, ini. Nanti datanya di sini nih. Nah, di sini. Kita ambil lagi yang jaring isang hanyut. Kita tutup lagi. Jaring isang hanyut mana ya? Jaring isang hanyut. Ini. Nah, ini jaring isang hanyut. Kita ambil di sini, klik di sini. Kita copy lagi, kita masukkan ke produksi tadi. Produksi, kita masukkan lagi ke produksi. Value. Masuk ke sini. Ini kan ada bulan Mei, WPP, motor tempel, ini kan kelihatan nih ya. Nah ini jaring hanyut tempel, ya ini. Terakhir alat tangkapnya apa tadi? Pancing ulur, bukan, Pak? Pancing ulur ya? Ya. Pancing ulur. Nah, pancing ulur ini. Nih pancing ulur nih. Belum, pagi ya. EL-nya ini, nah EL-nya di sini kita ambil. Kemudian kita masukkan ke produksinya. Produksi laut ke sini. Kita masukkan ke sini, value. Nah ini. Berarti ada 3 alat tangkap ya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut kalau sudah. Ini kita hitung nih Bapak Ibu. Kita buka filenya. Sebentar Pak ya, ini lagi proses. Siapa? Karena kan dari 3 alat tangkap ini mau kita tarik menjadi 1, menjadi laporan yang sudah dikalikan dengan angka koreksi tadi. Ini.
Saya share lagi. Jadi di sini kalau sudah, ini untuk menarik datanya tadi, aplikasinya. Ini. Namanya ini, Pak. Ya ini kelihatan ya di sini. Tinggal pilihkan aja provinsinya. Kemudian kabupatennya kita pilih juga. Bulannya bulan Mei ya. WPP-nya 716. Bulungan. Belum masuk ya. Bentar. Belum masuk. Ini angkanya udah masuk sih. Nah ini, dah Bulungan kita klik ini. Nah ini sudah benar. Nah ini udah masuk. Inilah. Nah ini tripnya sekian nih. Nih kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya Mas Damar ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah ini. Jadi yang kita masukkan tadi apa? Jaring sanyut ini. Ya, jaring insang. Kemudian ulur, bubu. Ini. Kemudian apa ini? Pancing ulur ya ini. Pancing ulur. Udah. Cuman 3 aja, nggak ada yang lain. Kalau gitu. bener, nah, nggak ada ini. Nah ini di sini. Ya ini. Nah ini terus ukurannya ini 5 CT. Sesuai ini. Ini ya ini kapal motornya ini. Sama persis terus untuk volumenya di sini otomatis volumenya. Jadi dari 3-3-nya itu 3 alat tangkap itu akan terekap di sini. Nah, Bapak Ibu yang dimasukkan ke desktop adalah data-data yang ini yang sudah dikalikan dengan angka koreksi setiap bulan itu. Jadi Bapak Ibu yang selama ini masukkan data desktop adalah data-data ini, data yang sudah dikalikan dengan angka koreksi dan sudah berdasarkan alat tangkap dan ukuran perahu, kemudian masuk sini. Inilah data-data yang Bapak Ibu yang dimasukkan ke aplikasi desktop satu data. Ini. Nilainya juga akan muncul di sini. Sama persis ini Bapak Ibu di sini. Nah, ini caranya ya untuk mendapatkan angka kabupaten kota. Bapak Bu Ibu juga bisa mencetak ini untuk laporan di tingkat kabupaten kota. Kan kalau ini kan Bapak Ibu punya Excel-nya kan berarti kan punya datanya. Ya. Kalau semua masuk ke desktop Bapak Ibu nggak punya. Kalau ini sudah Bapak Ibu udah punya ini. Tinggal kita print aja ini. Sudah kerangkum otomatis ya Pak? Ini iya sudah punya. Iya. Masa ini udah punya laporannya untuk bulan Mei, ya kan? Bulan Mei tadi sudah punya bulan Mei. Belum Pak. Dan juga nanti Bapak Ibu, ya. Nah ini bulan Mei. Nanti bulan-bulan selanjutnya kan tinggal mengganti aja. Kan Bapak Ibu sudah bikin bulan Mei kan. Juni tinggal copy paste aja yang bulan Mei tadi, tinggal merubah populasinya yang aktif itu berapa, kemudian sampelnya berapa, alat tangkapnya tetap sama kan? Sama. Kalau ini 3 ya tetap aja 3, atau mungkin ada cuman yang aktif 2 ya 2 itu aja kita rubah-rubah populasi sampelnya. Kemudian alat kalau ini ya jenis ikannya juga kita sesuaikan gitu. Penting untuk 1 bulan ini bisa. Nanti ke bulan selanjutnya kan tinggal mengedit aja. Tinggal kita survei ke lapangan,
ini yang aktif berapa populasinya, sampelnya ada berapa, kemudian alat tangkapnya, jenis ikannya apa saja yang tertangkap, tripnya berapa aja, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan cepat. Kalau sudah punya ini, aplikasinya. Mas saya gitu, seperti itu Mas saya. Jadi untuk mempermudah, memang agak berat sedikit pertamanya ya. Pertamanya agak berat dikit, tapi kalau sudah Bapak Ibu enak. Selama setahun tinggal ini aja. Tinggal survei, kemudian merubah data Excel-nya. Dan data Excel ini juga bisa diedit-edit. Atau dirubah sesuai ini, kondisi di lapangan yang ada. Dari sini ada pertanyaan, Bapak, Excel-nya. Iya. Izin, Pak Indra, Pak. Gimana? Ya, silakan. Izin Pak bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mas Fajar. Ya, terkait pengisian data tadi untuk di Excel, Pak. Jadi kalau untuk alurnya ini kan Pak, kita sebagai validator kabupaten kota ini mengambil sampel di lapangan. Dalam artian sampel yang berapa persen dari populasi tadi ya Pak ya sudah ditentukan. Terus kita input ke Excel, ya, betul Pak ya? Betul. Ya, benar. Ya, Mas. Ya. Nah, dari Excel itu nanti yang menjadi dasar kita untuk pengisian aplikasi desktop. Seperti itu Pak ya? Ya, benar. Ya. Nah, ya, yang benar, ingin saya tanyakan Pak, dalam pengisian Excel tadi ada angka koreksi. Nah, bagaimana kita menentukan angka koreksi tadi Pak? Angka koreksi yang di perjenis alat tangkap ya? Yang jaring insang hanyut. Iya, betul Pak. Yang di situ ada 1 0,9 dan 0,8. Nah, gini. Nah, ini 0,8 0,9 itu jadi kita mengasumsikan bahwa semua produksi yang diperoleh nelayan itu dijual semua atau ada yang dibawa pulang. Kalau jual semua berarti asumsi kita 1%, 100%, karena dijual semua. Cuman kalau ada yang atau dikasihkan orang atau dibawa nelayan, itu kita perkirakan berapa persen? 80% atau 90% dari total hasil tangkapan. Total tangkapan. Ya. Baik Pak. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya Pak, dalam pengisian tadi peralat tangkap, misalnya untuk pancing ulur Pak ya, kita ada populasi misal ada 100, terus sampelnya berarti 5%-nya Pak ya, berarti 5 sampel gitu ya Pak ya. Ada 5 orang yang kita survei. Nah, 5 nama itu yang kita tuliskan gitu kan Pak ya, berapa tadi produksinya, ya harganya. Iya benar. Benar. Benar Mas. Kemudian yang di tabel paling bawah tadi ada tulisan berapa persen, itu berarti kita harus ngitung manual gitu ya Pak. Misalnya ada jenis ikan tadi ada kurisi, ada condro kayak gitu kan. Itu kita total dari keseluruhan sampel ya Pak ya. Dari 5 orang tadi ya. Jenis per jenis ikannya tadi itu. Iya benar Mas. Dari keseluruhan 5 orang itu mereka mendapat itu apa saja. Kadang nama nelayan kan nggak tahu berapa kilo. Kalau ketahuan berapa kilo itu bagus. Cuman kalau nggak tahu, kita persentasekan aja. Untuk alat tangkap ini, untuk jenis ikan cindru dapat berapa persen. Nah itu. Jadi kita memang harus ke lapangan berapa persen dapatnya. Kemudian untuk udang dapat berapa persen. Kemudian untuk ikan layang misalnya dapat berapa persen. Kemudian untuk ikan kerapu dapat berapa persen. Jadi persentase itu harus 100%. Kalau kurang atau lebih nanti di sebelah kanan itu ada tandanya. Kurang atau lebih ada nanti. Itu yang tadi di aplikasi. Baik, itu. Pak, terima kasih. Itu Mas. Ya, terima kasih. Baik sekali itu. Jadi nanti benar ini nyambung ini nanti ya. Kita punya kerangka survei, ya ta? Metodenya. Pak tadi internetnya mati, Pak. Sorry tadi internetnya mati. Ada pertanyaan lagi?
Tadi Pak, saya agak masih ada sedikit yang mengganjal. Kalau tadi katakanlah kita ada gimana? Jadi gini, sebenarnya kan halo? Ya Pak, halo Pak. Silakan Mas. Saya boleh dibukakan nggak Pak? Tadi yang folder bulan Mei-nya Pak. Bulan Mei. Oke. Iya, di share screen saya yang apa yang olahan apa yang ini Mas? Yang foldernya Pak itu kan ada macam-macam tuh, ada bulan Mei kan, ada ini gitu. Yang ingin saya tanyakan kalau katakanlah ada sekitar 8 alat tangkap, berarti kan harus ada 8 Excel alat tangkap Pak ya? Iya benar, ya kan? benar. Nah, 8 itu nanti tinggal copy paste aja dari jaring insang lanjut. Ya. Nanti akan langsung direct ke Excel yang lain atau kita harus merubah rumusnya lagi, Pak? Rumusnya nggak usah, kita masukkan datanya aja. Datanya aja ya gitu. Kita masukkan datanya. Saya khawatirnya putus gitu, Pak. Khawatirnya gitu. Takutnya kita ada nambah alat tangkap sebanyak 8, nanti yang di akhirnya itu yang input cuma 3 doang gitu loh. Kayak gitu. Enggak kan Pak ya? Oh enggak. Nanti ya? Kita enggak nanti. Itu. Nah ini nih. Ini ya, yang mau ditanyakan yang mana Mas? Nah sini. Di foldernya Pak, bukan Excelnya Pak. Ini yang Bapak Ibu nanti. Oh folder. Iya folder. Folder. Ini ya, ini Mas ya. Nah ini. Iya itu Pak. Berarti kalau kita punya sekitar 10 alat tangkap, berarti ada 10 folder 10 file SASL6A sampai 10 gitu Pak kan ya? Iya. Nah, enggak apa-apa, kita kopikan aja. Ini ada kopikan berapa? Ya? 12, 15 nanti kan berdasarkan buku. Ini kan saya contoh. Buku jaring 3 lapis, jaring insang hanyut, pancing ulur, rawai, nanti macam-macam banyak. Jadi 1 bulan bisa 10 atau 12 jenis alat tangkap dan ukuran perahu. Bisa juga nanti alat tangkapnya sama tapi ukurannya beda. Ya. Ukuran kapalnya ya Pak ya. Alat tangkapnya sama, motor tempel. Ukuran kapalnya. Ukurannya yang membedakan adalah ukurannya. Ya. Nanti dari macam-macam alat tangkap nanti kita masukkan ke produksi tadi. Produksi kita masukkan EL3-nya kita masukkan ke sini. Tapi di value ya. Copy paste-nya copy paste value, enggak ada link-nya. Oke, Pak. Ya, copy paste value, enggak ada link. Kita matikan link-nya. Baru kalau sudah nanti kita tarik, kalau semuanya datanya sudah ada, kita tarik pakai laporan hitung. Kita hitung laporannya trip produksi laut ini. Kita klik di sini. Nanti akan muncul di sini. Dan diperhatikan juga Pak, untuk menarik ini harus disesuaikan juga. Pertama, provinsinya. Kemudian kabupatennya harus sama. Provinsi, kabupatennya, kemudian bulannya. Bulan, kemudian WPP-nya. Dan itu aja, dan BPP ya. Itu nanti akan ketarik di sini, di produksi laut, hitung trip produksi laut ini di sini. Nanti saya kirimkan filenya ya Bapak Ibu ya. Nanti apa kita Mas Damar atau Mas Fajar, apa kita nanti ada besok kita bisa ngobrol lagi? Silakan diotak-atik kan. Besok kita ngobrol perkembangannya gimana. Oh boleh Pak, nanti Bapak coba Ibu yang lainnya saya sampaikan ke cara grup Pak. Gimana perkembangannya.
saya sampaikan kan grup, nanti teman-teman dari kabupaten kota bisa mempraktekkan. Mungkin dicoba dulu. Seperti itu Pak. Gimana Pak? Sebenarnya ini kan untuk memudah teman-teman itu untuk mengisi desktop satu data. Jadi dari kerangka survei yang dari Kusuka, kemudian kita ambil sampelnya, kita masukkan ke aplikasi Excel ini. Dari aplikasi Excel ini baru kita masukkan ke aplikasi desktop. Untuk membantu Bapak Ibu dalam pengolahan datanya. Itu. Ada pertanyaan Pak Hendra? Ada Pak, ada Pak. Saya mau bertanya nih Pak. Oh ya, ada. Gimana Pak? Ada? Ya silakan Pak. Terkait dengan kerangka survei nih Pak, terkait dengan sampling. Jadi sampling yang kita ambil, kita berdasarkan kerangka survei aja atau berdasarkan yang kerangka survei dari One Data 30% itu Pak? Kan ada margin error yang menggunakan 30% itu Pak. Jadi sebenarnya dari yang manual aja Pak. Sebenarnya kalau yang itu kan udah aja, Pak, ya? Sama aplikasi ya. Ya. Kalau yang ini, yang pakai manual ini, sebenarnya dari situ juga dapatnya. Cuman misalnya ada penambahan atau pengurangan, kan kita nggak tahu nih. Karena tidak semua itu rumah tangga perikanan itu masuk ke Kusuka. Ada yang belum terdaftar, ada yang belum masuk, ada belum tercatat, yang terinput. Nah, makanya kita gunakan Excel manual ini untuk memperbaiki kerangka survei yang ada di lapangan, yang ada di tempat Bapak, di kabupaten kota. Berarti kita itu, sepakati 5% sebenarnya itu ya Pak? Aslinya suka Pak. Ya, sebenarnya margin of error-nya itu 30% kemarin. 5% ya. 30% kemarin Pak. Untuk keseluruhan 30% boleh, ya? 30% boleh. Ya, ya. Tapi kalau yang untuk kerangka survei kita ambil kesepakatan 5% aja nih Pak ya? Boleh. 5% aja kerangka surveinya. Dari masing-masing peralat tangkap per jenis kapal berarti 5% aja ya Pak? Gimana teman-teman? Gimana kalau terlalu sedikit apa? Kita sepakati dulu nih. Apa 30%? Kalau 30% kemarin kan ikuti One Data itu. Ya, One Data emang 30%. Suka. Cuma permasalahan kan kita ngambil kerangka surveinya pakai yang kerangka survei yang dibuat kemarin. Ya. Kalau diambil per 5% kan ya deal-dealan dulu lah kesepakatan 5 kabupaten kota ini kan. Jadi sama gitu nah. Karena personel ini terbatas kita ini. Saya ada 11 alat tangkap ini. Ya. Berarti itu sebulan dari bulan Januari sampai sekarang itu kalau full ya itu selesai Pak itu Pak. Agak susah nelayan ini Pak. Setiap hari satu ya. Kerjaan yang lain di kantor nggak ada yang dikerjakan ini. Ini aja dicacah dulu terus nih. Ya. Iya makanya. Nah ini sebenarnya ini mungkin 5% cukup ya. Yang penting itu semua terwakili berdasarkan alat tangkap dan ukuran perahu. Nggak masalah itu. Gimana, iyalah, Pak. Berarti batas minimalnya ya Pak? Gitu ya. Iya. Maaf Pak, jadi tadi keputusannya gimana Pak Indra? 5% kah? Dari kerangka survei? Gimana Mas Damar? Mas Damar mana? Hilang, nggak ada. Halo Pak. Nah. Mas Fajar gimana 5% aja? Cukup ya? Iya, biar teman-teman mudah gitu loh Pak. Kan nggak terlalu banyak, takut mabuk juga Pak. Mas Fajar enak Pak. Dia cuma validator aja itu Pak. Kami yang di lapangan ini kabupaten kota ini. Gimana Mas Fajar? Ya. Untuk sementara mungkin 5% dulu aja ya Mas Fajar ya. Mungkin karena itu kan numpuk-numpuk nih kan. Dari bulan Januari sampai sekarang kan sebenarnya numpuk-numpuk. Nanti bisa mengerjakan lebih cepat gitu. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Seperti Pak Hendra tadi menghitung sampelnya.
dikalikan angka koreksi itu kan capek hitung-hitungnya. Tapi kalau sudah punya ada Excel ini, tinggal masukkan aja datanya, udah terekap sendiri, jadi laporannya, jadi laporan. Nanti tinggal memasukkan ke desktop satu data. Itu. Oke, Pak. Jadi fix Pak ya, kita ambil 5% ya Pak. Untuk yang pelabuhan ada kabupaten kota, Pak Damar, Pak Fajar. Kita tidak ada Pak. Ada kabupaten yang memiliki pelabuhan? Sibatik ya? Apa? Sebatik itu ya? Kalau sebatik Pak, kewenangannya langsung ke pusat Pak. Langsung dipegang sama DCPT. Kalau enggak, tapi tetap tapi itu tetap sebenarnya itu harus dimasukkan harus digabung antara sampel dengan pelabuhan. Kalau sebatik itu di kabupaten mana itu? Nunukan, Pak. Nunukan, Pak. Di kabupaten apa, Mas? Nunukan. Pak Wira, Pak Nah, berarti Pak. nanti oh ya, berarti sebatik nanti masuk ke Nunukan juga. Jadi data pelabuhan dengan data sampel digabungkan menjadi data Nunukan nanti. Ya, untuk Excel-nya itu ada sendiri untuk pelabuhan. Ini saya ini ya. Untuk data Excel-nya ada pelabuhan. Nah, ini pelabuhan SL3 ya. Untuk data pelabuhan, ini ada formatnya Mas, ini formatnya nih. Sebenarnya mudah kalau pelabuhan mudah, kita tinggal minta datanya dari sebatik, masukkan aja ke sini. Ini kita pilih juga sama persis Kaltara. Kemudian Nunukan. Sementara masih alat ini alat tangkapnya apa? Nanti kita sini bulannya kita pilih. Nah, nanti kita masukkan entry-nya di sini, Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan ini, tinggal pilih-pilih aja nih. Ukuran kapalnya, daerahnya, tripnya, kita apa? Jenis ikannya kita masukkan, volumenya kita masukkan sini. Nilainya kita masukkan, angka koreksinya berapa? Kalau dijual semua 1, kalau ada yang dibawa pulang, perkirakannya 0,9. Kalau kita jual ya 1 gitu. Ini untuk pelabuhannya kan ke Mas Damar juga ya. Ya, Pak. Ini sudah saya, nama filenya juga udah ada, contohnya juga ada, nanti bisa dipelajari di situ. Nah, silakan nanti distribusikan ke kabupaten kotanya. Nanti kita pelajari bareng-bareng, mungkin besok kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Waktunya kita bisa ngobrol lagi kapan nih? Nanti biar saya yang bikin link Mas Damar kalau misalnya di Pak, provinsi ini, nanti kapan, tanggal berapa, jam berapa, nanti saya buatkan linknya. Nanti dari saya nanti ya, dari ini ya linknya. Ya, Pak. Nanti kirain kemarin dari saya, ternyata udah dibuatkan ya, nggak apa-apa. Siap. Ya. Nanti saya coba koordinasikan dulu. Nanti Zoom linknya nanti dari saya nanti yang. Ya. Biar teman-teman itu Pak ngelihat dulu formatnya Pak, biar cobain dulu, nanti mungkin minggu depan insya Allah kita bertemu lagi gitu. Gimana Pak Ana? Ya. Anang. Ya. Siap. Ini Mas Fajar juga ini udah ahlinya ini, udah pernah ya Mas Fajar ya? Dulu pernah belum? Suhu sudah Pak. Yang ini baru pertama ini Pak. Baru pertama. Mas Ajis mana? Mas Ajis nggak kelihatan tuh Mas Ajis. Lagi ada kegiatan Pak Ajis Pak. Iya. Ya nanti saya kirim ya filenya, nanti bisa dipelajari. Ini masih waktunya masih ada ya? Kita ngobrol-ngobrol santai, ada yang perlu dipertanyakan lagi atau ada yang lainnya? Pak Wira, Pak Hendra silakan.
Bu Indah, Pak Saroyo, Bu Dwi, silakan. Kita ngobrol santai aja. Ini kita sharing lah, kita share supaya data yang kita tampilkan juga bagus, sesuai prosedur atau metodologi ya. Paling tidak kita tahun 2001 kita bisa nyetak ini. Ini Mas Fajar atau Mas Damar. Misalnya ya, kalau kabupaten kota ini bisa melaksanakan Excel ini, saya yakin mereka bisa cetak sendiri, sudah bisa cetak mereka. Dan provinsi juga bisa merekap dari data-data kabupaten kota. Izin, kalau Pak. Excel kan ngirimnya kan enak. Ya siap, silakan Pak Wira. Izin Pak, kita untuk perairan umum itu agak susah pengambilan sampelnya Pak. Karena di wilayah 3 kan Pak, di Kabupaten Nunukan itu kan terbagi wilayah-wilayah yang cukup jauh untuk perairan umum. Jadi kita ngambil sampel mungkin pas kita bagi bantuan kemungkinan bulan 10, bulan 11 itu baru bisa kita ambil sampel. Sudah Pak? Iya Pak. Untuk perairan ini Pak? Perairan perairannya apa Pak? Laut, perairan sungai, danau, waduk, ya sungai, danau, waduk, rawa. Sungai. Apa Pak? Sungai, oke sungai. Ya. Untuk pengisiannya nanti formnya sama Pak ya, kayak tadi juga sama, tapi namanya SL2A. Untuk sebenarnya untuk sungai itu sebenarnya sama aja sih Pak. Kita nggak usah jauh-jauh harus ke sana Pak. Cuman kalau jenis apinya sama, jenis alat tangkapnya sama, ukurannya sama, itu cukup yang terdekat aja Pak. Jangan harus ke sana Pak. Jadi yang terdekat aja. Sama aja kayak laut juga. Jangan cari yang jauh harus nyebrang, harus naik perahu jauh, jangan. Yang penting jenis alat tangkapnya terpenuhi, ukuran perahunya terpenuhi, itu sudah cukup untuk perikanan tangkap ya. Jadi kita nggak harus ke lokasi sampel, nggak harus. Cuman kalau kita sudah mendapatkan apinya dekat-dekat situ aja, yang penting terpenuhi untuk jenis alat tangkap terpenuhi, ukuran perahunya terpenuhi. Itu udah mewakili gitu Pak. Ya. Untuk mohon jadi ya. Iya, mohon maaf ini Pak. Kita ini kan sebagian besar nelayan kita kan di Pulau Sebatik Pak, yang bertepatan dengan lokasi SKP Sebatik. Nah, apakah nanti tidak pendataannya atau bagaimana? Sepertinya enggak Pak. Yang Sebatik kan di pelabuhan perikanan Pak ya. Iya. Kalau yang di pelabuhan perikanan nggak usah di ini Pak, nggak usah didata, tapi Bapak cukup minta aja datanya. Minta data ke pelabuhan, ke Iswadi ya? Iya ya Pak Iswadi. Bosnya Iswadi ya? Iya Pak Iswadi. Ya, itu mintakan aja nanti. Pak Iswadi harus melapor ke kabupaten nih, datanya harus dikirimkan ke kabupaten, bilang gitu Pak ya. Oh siap. Kalau selama ini kami share dengan teman-teman sana, memang kita kita lihat di logbook itu Pak. Kita di daftar logbook, kita di situ. Oh iya itu benar. Iya itu Pak, benar Pak. Nanti Bapak itu ngambil dari data Sebatik nanti dimau ke data pelabuhan Pak. Itu data kabupaten kota Pak. Ada formnya nanti. Form pelabuhan itu nama form SL3 itu kita masukkan ke situ. Baik. Nanti yang Bapak ambil kan yang non pelabuhan, yang sampel kan? Iya. Yang sampel yang barusan kita belajar tadi adalah yang non pelabuhan sampel. Jadi gabungan antara pelabuhan dengan non sampel nanti akan menjadi data Kabupaten Nunukan. Ya. Dan nggak usah bingung, ini nanti double counting antara Sebatik dengan kabupaten. Itu sudah ada ininya Pak. Kalau yang mendaratkannya di pelabuhan pasti didata di pelabuhan. Tapi kalau yang mendatanya di luar pelabuhan, nanti yang mendata adalah tingkat kabupaten kota. Intinya itu.
Kalau selama ini kan kebanyakan yang kapal-kapal kecil, Pak, nelayan kecil ini jarang yang bongkar di SKP di situ. Jadi kami itu kan data, mereka juga mendata juga lewat para pengusaha yang ini kan, Pak. Kita takutnya berbenturan di situ. Oh iya, nanti ditanyakan aja apakah di Sebatik sudah didata di Sebatik atau belum. Kalau belum nanti berarti kabupaten yang mendata, Pak. Oke, siap, Pak. Ya, Pak, nanti takutnya sudah didata di Sebatik, di pelabuhan, pelabuhan Sebatik. Nanti anu aja tinggal ini konsolidasi aja dengan ini sudah didata atau belum gitu aja. Disesuaikan aja, Pak. Oh, iya, memang banyak irisan-irisan antara pelabuhan perikanan dengan kabupaten kota. Ada irisan-irisan, nah disitulah nanti kita, oh ini udah didata belum, ini sudah didata belum. Nanti menyesuaikan di lapangan aja, Pak. Terima kasih, Pak Wira. Ada pertanyaan lain, Pak? Tidak ada, Pak. Makasih, Pak. Oh, ya. Ada lain lagi? Nanti kita coba untuk saya kirimkan nanti ke Mas Damar atau Mas Fajar itu ya, datanya nanti bisa dipelajari. Siapa? Ambil minum. Kalau setahu saya Pak, update itu kan baru bisa diisi per semester Pak ya. Berarti nanti kita inputnya sama kayak dulu itu Pak ya, tahun sebelumnya itu. Jadi nanti kita untuk yang semester 1 ini bulan September Pak, atau bulan Juli dibukanya lagi update. Oh gitu. Ya persiapan berarti Mas. Nggak apa-apa kan berarti kita ngerjakan pakai Excel dulu ya kan. Nanti datanya siap baru kita masukkan. Oke. Siap. Ya, nanti berarti Bapak Ibu ini nyiapkan itu pakai data Excel-nya. Kita persiapnya kerangka survei kalau udah lengkap semua, udah bagus, kita ambil sampelnya berdasarkan alat tangkap dan ukuran perahu per bulan, ya kan? Kita masukkan ke Excel-nya, kita proses menjadi laporan. Nah ini, terus sampai sekarang. Jadi nanti waktu pas memasukkan ke desktop, aplikasi One Data Desktop itu, ini Bapak Ibu tinggal ini aja, udah punya datanya, nggak usah mikir-mikir ngitung-ngitung lagi. Tinggal masukkan data laporannya tadi. Siapa? Emang pertamanya kita berat sih, ya nggak terlalu berat sih. Kalau sudah satu bulan itu nanti tinggal copy paste bulan Februari sudah Maret, tinggal copy paste aja, tinggal ngerubah tripnya ngerubah jumlah populasinya berapa, tinggal ngerubah dikit lah, survei juga. Tapi nggak harus turun ke lapangan ya Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita punya kontak person nelayan, kita tanya aja lewat telepon, lewat WA. Pak, untuk bulan sekarang musimnya alat tangkap apa? Perkiraan yang aktif berapa populasinya? Nah, dari situ kan Bapak Ibu bisa mengisi formnya itu. Dari situ lewat WA, telepon itu kan bisa mempercepat atau mempersingkat pengisian form di lapangan ya. Jadi lebih cepat ini. Ini udah waktunya pulang ya? Belum Pak, baru jam 3. Mas Damar. Baru jam 3 Pak. 1 jam lagi. Bentar lagi ya. Ini maaf nih ganggu ini kita semua ini ya. Tapi kalau kita nanti nggak data kita nggak akan selesai ini ya.
Iya Pak, benar-benar. Mungkin terkait dengan aplikasi apa ada maksudnya ada kendala terkait username sama ininya? Sudah dapat semua ya? Belum Pak, ada. Kalau sudah dapat semua nanti ada satu orang yang belum, namanya atas nama Indah. Ya. Saya sudah dari mulai bulan akhir April itu sudah saya follow up terus Pak. Jawabannya bentar juga. bentar mas. Gitu. Kemarin terakhir baru kemarin Pak. Itu udah ngisi form username ya? Sudah Pak. Saya datanya sudah lengkap, sudah saya kasih ke Mbak Ayu. Sudah ya? Jawabannya situ juga Pak. Bentar saya cek dulu Mas. Oh iya. Ini karena banyaknya kan masih belum di. Iya. Cuma dari Tarakan sudah ada Pak Hendra yang punya benar. username. Iya. Ya, jadi untuk perikanan tangkap memang dari eselon 1 budidaya, PDS, PRL memang beda-beda sekarang kan. Sudah kewenangannya akan dilimpahkan ke eselon 1 masing-masing. Untuk petugasnya juga dikelola oleh eselon 1 masing-masing. Jadi kalau perikanan tangkap memang sudah didekonkan di tingkat kabupaten kota. Satu kabupaten ada 2 petugas, enumerator dan validator. Sama aja sebenarnya validator, enumerator yang tingkat kabupaten itu sama aja. Mereka juga harus mengentry data, mengolah data, sama aja, dan memasukkan data ke aplikasi desktop satu data. Itu Pak. Jadi intinya ya sebenarnya petugas kabupaten kota itu mengentry dan mengolah datanya. Dan untuk menyambungkan itu, tadi sudah saya jelaskan tadi, harus punya kerangka survei. Kerangka surveinya dari mana? Kerangka survei itu di Kusuka. Tapi tidak semua Kusuka kan sudah terdata ya, nelayan bukan, tidak semua nelayan kan terdata. Mereka harus diupdate, diperbaiki. Makanya Bapak Ibu silakan diupdate, diperbaiki kerangka surveinya. Kalau sudah ada kerangka surveinya, tentukan jumlah sampelnya. Kalau sudah ditentukan jumlah sampelnya, kemudian mengambil data di lapangan sesuai jenis alat tangkap, ukuran perahu, WPP, nah ini dan bulannya disesuaikan. Kalau sudah, kan ke aplikasi Excel, kemudian diproses menjadi laporan Excel. Nah, dari laporan Excel itu kemudian kita masukkan ke aplikasi desktop. Ini sebenarnya seperti itu Bapak Ibu alurnya. Alur pengisian atau pelaksanaan pendataan statistik perikanan tangkap. Dari materi-materi atau obrolan-obrolan kita tadi, apa ada pertanyaan lagi? Atau ada masukan? Atau ini? Silakan. Gimana Pak Hendra, Pak Wira, Mbak Indah, atau Bu Dwi, Pak Saroyo? Sementara belum ada ini. Berarti kita coba dulu aja Pak. Nanti saya share file dari Bapak. Buka dulu Excel-nya. Iya. Nanti saya perintahkan atau saya koordinasikan dengan teman-teman untuk mencoba untuk mengisi itu. Baru masuk 1. Baru masuk Bu siapa nih? Bu Hania. Nanti Pak Hendra untuk yang Mbak Indah itu sabar dulu ya Pak ya. Saya sudah follow up kemarin Siap. Pak. Di Selasa jawabannya sama juga. Bentar. Ini karena banyaknya Pak. Saking banyaknya username. Jadi agak pusing. Ya, termasuknya Pak Wira juga ya. Kemudian SK-nya belum kami terbitkan karena menunggu dari Kabupaten Malino juga ada pengganti. Kan Malino dulunya kan
penyuluh, sekarang ganti lagi gitu. Nah, itu belum kami terima datanya gitu. Jadi biar nanti sekalian semua bertiga begitu, Pak. Bagaimana Pak Anang? Ya, siap. Siap, Mas. Mungkin teman-teman mau mencoba dulu Pak Excel-nya Pak. Nanti setelah itu insya Allah minggu depan baru kita adakan pertemuan ya, siap. kembali. Siap, ini udah selesai. Mungkin saya tutup dulu ya. Silakan Pak. Mas ya. Silakan Pak, silakan. Datanya. Ya, saya tutup dulu ya. Tutup kegiatan ini ya. Ya Pak.